bukankah ini foto Mbak Hanum? Bu, aku memperlihatkan gambar profil yang mendadak muncul. Ibu lantas mencondongkan badannya untuk melihat gambar profilnya. Iya, itu Hanum. Itu nomor yang kasih tahu kalau Yuna lembur, ucap ibu balik bertanya. Iya, Bu, kok Mbak Hanum bisa tahu kalau Mas Yuna lembur? Mungkin mereka satu kantor. Lan, ibu juga tampak bingung, biar ibu yang telepon. Imbuhnya mengambil alih handphone lalu melakukan panggilan. Cukup lama ibu menempelkan benda pipi itu pada pipinya, tetapi sepertinya tak ada jawaban. Gak diangkat, Lan, ucap ibu sembari memandang handphonenya. Ya udah gak apa-apa, Bu. Mungkin mereka memang lagi sibuk. Nanti kalau sudah waktunya pulang, Mas Yuna juga pulang. Kok, ibu istirahat aja. Dah malam. Aku memperlihatkan senyuman seolah tidak merasa apa-apa agar ibu tenang. Ya sudah kalau begitu, kamu juga istirahat. Ya, aku mengangguk sambil tersenyum sebagai jawaban. Lalu ibu pun keluar dari kamarku. Setelah memastikan ibu benar-benar tak terlihat, aku kembali menghubungi nomor Mas Yuna, tetapi lagi-lagi tak ada respon. Pikiranku mulai kacau sekarang. Masa iya di pernikahan yang baru 2 bulan ini aku sudah diselingkuhin? Kan gak lucu. Tapi, semoga Mas Yuna gak melakukan hal bodoh itu. Ya, aku harus berpikir positif. Saat aku sedang memikirkan nasib pernikahanku, handphone di tanganku bergetar. Aku terlonjak, lantas melihat siapa yang menghubungi. Berharap itu adalah suamiku. Namun, nyatanya itu bukanlah dia, melainkan sebuah nomor yang aku beri nama paman yang menghubungiku. Aku menghela napas pelan. Sejujurnya aku malas untuk mengangkat teleponnya, tetapi aku tidak bisa mengelak terus-menerus, apalagi aku memang sudah sering mengabaikannya. Assalamualaikum, Nona, sapanya. Begitu aku menjawab panggilan. Waalaikumsalam, sahutku. Maaf kalau saya mengganggu malam-malam begini. Sebenarnya aku memang merasa terganggu, tapi tak apalah. Ada apa kau menghubungiku? Seminggu lagi ada acara ulang tahun perusahaan. Lalu, akan ada pesta syukuran. Apakah Anda akan absen lagi tahun ini? Kau sudah tahu jawabannya. Nan, kenapa masih nanya? Urusan begituan biar kamu saja yang selesaikan. 3 tahun ini juga semua berjalan lancar tanpa aku kan? Tapi, Non, sudahlah, aku ngantuk. Mau istirahat. Kalau ada hal aneh atau penting, baru kamu boleh menghubungiku. Terdengar helaan napas dari sana. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tahu lelaki yang 5 tahun lebih tua dariku itu saat ini sedang kesal padaku. Tetapi aku benar-benar tidak suka berada di acara-acara kantor seperti itu. Waktu ayah masih hidup, aku juga tidak pernah mau diajak ke acara apapun, hingga beliau menghadap Tuhan bersama ibu dan kakakku karena kecelakaan 3 tahun silam. Aku pun masih enggan. Meski perusahaan itu kini telah diwariskan padaku, aku lebih memilih hidup sederhana, menjadi diriku sendiri, dikenal banyak orang dan hidup di lingkungan mewah bukanlah seleraku. Katakanlah aku kolot, tetapi dari kecil aku sudah terbiasa hidup sederhana dan apa adanya. Aku tidak suka bermewah-mewah, meski aku sanggup melakukan itu jika aku mau. Tak berselang lama setelah telepon berakhir, aku mendengar deru mobil memasuki halaman rumah yang pagarnya tak dikunci ini. Meskipun Jakarta rawan dengan maling ketika pagar tak dikunci,
Ibu yang notabene-nya pemilik rumah ini justru mengatakan untuk berserah pada Allah saja. Toh di rumah ini tidak ada barang berharga. Daripada bolak-balik membukakan pagar, ya sudah dikuncinya nanti saja setelah semua penghuni rumah pulang. Itu pun yang menguncinya yang paling terakhir pulang. Aku bergegas menuju kasur dan berpura-pura sudah tidur. Aduh, aku lupa nggak matiin lampunya. Ya udah biarin deh. Handphone sudah aku letakkan di atas nakas. Aku mulai memejamkan mata sambil meringkuk memeluk guling. Tak lupa napasku kubuat teratur agar semakin meyakinkan. Kemudian pintu terdengar berderit. Mungkin Mas Yuna yang membukanya. Entah apa yang dilakukan suamiku ini. Tapi aku merasa saat ini dia sedang memperhatikan aku. Cuk, terbukti. Mas Yuna lalu mengecup keningku. Yang artinya memang dia sedang memperhatikan aku sejak tadi. Gimana mau menginterogasi kalau begini? Ya ampun, Wulan, kenapa hatimu gampangan banget? Sih, baru digituin doang dah hilang marahnya. Cuk, lagi Mas Yuna menciumku. Namun, kali ini ia mencium bibirku. Gak tahan pura-pura terus kalau kayak gini. Buka mata aja deh. Aku pura-pura menggeliat dan perlahan membuka mata. Astagfirullah, seketika aku berjingkrak ketika mendapati wajah Mas Yuna begitu dekat dengan wajahku. Kaget? Ya, hehe. Maaf deh, ujarnya cengengesan. Mas Yuna, untung aku gak punya penyakit jantung. Sambil mengurut dadaku yang masih berdegup kencang, aku mencebik. Iya, sayang. Maaf deh, aku cuma kangen sama kamu. Mas Yuna lalu duduk di pinggiran kasur. Aku pun ikut duduk menghadapnya. Gombal, kalau kangen pasti pulang cepat. Atau minimal kasih kabar kalau akan terlambat pulang. Aku bersedekap dada memasang wajah cemberut. Bukan bucin, aku hanya tidak ingin Mas Yuna waspada jika aku menunjukkan gelagat marah atau posesif secara terang-terangan. Aku ingin mencari tahunya sendiri dengan caraku. Bukankah jika seseorang ingin menyembunyikan sesuatu, dia akan tetap berbohong? Meskipun aku membuat huru hara malam ini, aku bukan tipe seperti itu. Aku lebih suka ketenangan, santai, dalam menghadapi sesuatu. Maaf, sayang, handphone Mas habis baterai. Lalu Mas Yuna mengambil gadgetnya di saku celananya dan menunjukkan padaku. Tuh lihat, gak nyala. Aku mengambil handphone itu dan menekan tombol power. Memang gak bisa nyala. Mungkin memang benar lobet. Ya sudahlah, aku percaya aja. Padahal aku ingin bilang, kan bisa menggunakan telepon kantor. Tapi malas, dah malam juga. Jangan marah. Ya, janji deh. Besok-besok kalau ada lembur lagi aku kabarin kamu. Mas Yuna mengelus rambutku. Aku tersenyum dan mengangguk yang kemudian mendapat hadiah kecupan di kening dari Mas Yuna. Aku sedikit terkejut mendapat serangan mendadak itu. Tak ayal pipiku memanas, tersipu. Lucunya istriku, padahal udah sering dicium. Tapi masih merona aja tuh pipi. Jadi pengen cium terus deh. Mas Yuna lantas mencondongkan kepalanya, menyerang pipiku. Cuk, dah. Mas mau mandi dulu. Lalu tanpa berdosa dia melenggang santai menuju kamar mandi sambil melepaskan dasi dan kancing ke mejanya. Mas Yuna, aku kesal bukan main. Habis dicium main tinggal gitu aja.
Sudah hampir 5 menit, Mas Yuna belum keluar dari kamar mandi. Aku yang masih berbaring di tempat tidur sambil menunggunya. Belum juga diserang kantuk, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam lebih. Biasanya jam segini aku sudah berada di alam mimpi. Daripada bengong, aku memilih berselancar di media sosial. Sedang asik scroll melihat video, tiba-tiba sebuah pesan masuk dari nomor asing. Tak hanya satu, tetapi berulang kali nomor yang sama mengirimkan pesan. Foto, siapa sih? Bisikku bermonolog melihat pesan itu, ternyata berisi foto. Daripada penasaran, aku pun membukanya. Seketika mataku terbelalak sempurna melihat banyak foto yang nomor itu kirim. Astagfirullah,